Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhat Mulai Jabadi, NIM 23383051032. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan barang dalam proses produksi, kunjungan virtual ke pabrik, bagaimana barang bergerak. Nah, apa sih penanganan barang di sini? Penanganan barang adalah proses memindahkan, menyimpan, atau melindungi dan mengendalikan bahan baku, barang setengah jadi, ataupun hingga produk jadi selama proses produksi berlangsung. Tujuannya adalah agar aliran barang berlangsung cepat, aman, efisien, dan meminimalkan biaya. Nah, di dalam penanganan barang di sini ada beberapa hal yang tentunya kita harus lakukan, dimana agar apa yang kita tangani itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu penerimaan bahan baku. Nah, perjalanan bahan itu bisa dimulai ketika bahan baku itu tiba di pabrik. Nah, kegiatan yang harus dilakukan untuk setibanya bahan baku itu di pabrik adalah yang pertama, pemeriksaan kualitas dan jumlah barang. Yang kedua, pencatatan ke dalam sistem inventory. Yang terakhir, ada penyimpanan sementara sebelum diproduksi. Nah, alat yang digunakan untuk penerimaan bahan baku ini yang pertama ada forklift, yang kedua ada timbangan, yang ketiga ada hand pallet, yang terakhir ada barcode scanner. Nah, alur yang kedua ada penyimpan di gudang bahan baku. Setelah diterima, bahan baku disimpan sesuai jenis dan kebutuhan produksi. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kualitas bahan, memudahkan pencarian, dan menghindari kerusakan. Nah, tujuan untuk disimpan ini biasanya itu saya sudah disebutkan tadi, dan biasanya itu menggunakan rak penyimpan, pallet, atau sistem FIFO atau first in first out. Nah, alur yang ketiga ada pengiriman ke area produksi. Nah, saat produksi dimulai, bahan baku dipindahkan menuju setiap stasiun kerja. Nah, pergerakan ini dapat menggunakan conveyor belt, forklift, AGV, atau troli. Nah, alur yang keempat, proses produksi. Nah, barang bergerak dari satu mesin ke mesin berikutnya. Contoh produksi di sini dicontohkan adalah pemotongan, pembentukan, perakitan, pengelasan, pengecatan, dan pengemasan awal itu. Nah, alur yang ketiga adalah pemeriksaan kualitas atau quality control, di mana pemeriksaan kualitas di sini untuk mengecek produk di sini cacat apa enggaknya gitu. Nah, pemeriksaan itu meliputi ukuran, berat, fungsi, tampilan. Alur yang keenam ada pengemasan atau packaging. Produk yang lolos pemeriksaan dikemas, tujuannya untuk melindungi produk, memudahkan penyimpanan, dan mempermudah distribusi. Nah, mesin yang digunakan untuk packaging di sini biasanya menggunakan mesin wrapping, mesin labeling, atau mesin packing otomatis. Alur yang ketujuh adalah gudang produk jadi. Nah, produk yang sudah dikemas biasanya itu disimpan sebelum dikirim kepada pelanggan. Nah, sistem yang digunakan itu biasanya barcode, RFID, dan warehouse management system atau WMS. Nah, tahap yang terakhir itu adalah distribusi, di mana tahap distribusi di sini adalah tahap pengiriman produk. Biasanya itu media transportasinya adalah menggunakan truk, kontainer, kapal, kereta, ataupun pesawat. Nah, produk itu biasanya kemudian
sampai ke distributor, toko, atau langsung ke konsumen. Nah, pergerakan barang di dalam pabrik itu dimulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, terus pengiriman ke area produksi, proses pengolahan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, penyimpanan produk jadi, hingga distribusi ke pelanggan. Sistem penanganan barang yang baik memastikan setiap tahap berlangsung secara efisien, aman, dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran proses produksi dan kepuasan pelanggan. Tentunya di dalam alur pergerakan barang di sini tentunya memikirkan gimana pelanggan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penanganan barang dalam proses produksi, bagaimana barang itu bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Warhat Nusyabadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.